Halo Sobat Film, ini adalah episode keempat dari series Reborn Rich. Semoga harimu menyenangkan, selamat menonton. Semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Suatu hari, Dojun diajak kakeknya bersama keluarga Sonyang ke arena balap mobil. Karena saat itu Sonyang mengikuti pertandingannya. Saat pertandingan berlangsung, Sonyang menang di salah satu putaran. Lalu putri kakek yang bernama Hwayung mengatakan sesuatu yang membuat kakek emosi. Sehingga asisten kakek mengajaknya untuk menonton pertandingan di ruangan. Hwayung mengatakan ia ingin kakek membantu suaminya untuk menjadi anggota dewan. Tapi saat itu kakek tidak menghiraukannya. Di putaran ke-23, Sonyang kalah finish dengan Donyang. Lalu Dojun menenangkan kakeknya, tapi tiba-tiba pimpinan Donyang tiba di ruangan itu untuk menonton pertandingan bersama. Saat itu, Jiyoung diberitahu sesuatu oleh seseorang jika mesin mobil Sonyang tidak baik-baik saja, sehingga ia turun ke ruangan mekanik dan memerintahkan pembalap untuk menyelesaikan pertandingan hingga finish, bagaimanapun caranya. Pembalap memaksa mobil itu untuk terus melaju. Tapi mesin mobil tidak bisa dipaksakan sehingga mobil mengalami kebakaran mesin dan tidak bisa sampai di garis finish. Ketika mobil mengalami kebakaran mesin, seluruh tim mekanik berlari dan wartawan meliput kejadian itu. Sedangkan kakek tidak bisa berkata-kata di ruangan dan pimpinan Donyang meremehkan Soyang di hadapan kakek. Setelah pimpinan Donyang pergi, Jiyoung datang dan memberitahu kakek jika masalah ini telah ia selesaikan. Dengan cara ia memberi uang kepada media dan tim mekanik supaya tidak menyebarkan berita ini. Itu membuat kakek emosi hingga ia menampar Jiyoung dan meninggalkan tempat. Malam itu adalah peresmian mobil yang dirancang oleh kakek. Tetapi kakek tidak ada di lokasi hingga sopir yang membawanya memberitahu jika kakek tidak bersamanya dan ia tidak tahu kemana. Karena saat di perjalanan, kakek minta diberhentikan di tepi jalan. Jiyoung akan membuka acara tanpa kakek, tapi Dojun melarang itu karena menyebabkan nama kakek jelek dan wartawan memiliki alibi lain tentang Sonyang. Saat itu Dojun mengatakan jika ia akan membawa kakek di acara. Dojun pergi mencari kakek di suatu tempat, yaitu di gudang truk asal mula kakek merakit mesin. Itu sesuai dengan biografi Sonyang yang ia baca di masa depan. Setelah menempuh perjalanan, sore itu Dojun tiba di tempat kakek berada. Lalu Dojun berusaha berbicara pada kakek hingga ia bersedia datang di acara peresmian mobil Sonyang. Malam itu Dojun berhasil membawa kakek untuk meresmikan mobil Sonyang yang dihadiri oleh banyak wartawan. Setelah acara peresmian selesai, Jindong mengobrol dengan Dojun. Mereka membahas Hando Steel yang jatuh ke tangan Power Shears. Lalu Dojun mengatakan jika itu lebih baik daripada jatuh di tangan Donyang. Keesokan harinya, anak buah Jindong yaitu supir pribadi Dojun memotret Mission Oh dan Dojun ketika di sebuah gedung. Berita pembelian Hando Steel antara Power Shears, Donyang dan Sonyang menjadi topik di televisi. Saat itu Donyang menawar Hando Steel dengan harga $600 juta. Mendengar berita yang menyebar, hari itu Mission Oh menelpon Dojun karena rencana mereka berjalan lancar, yaitu membuat peperangan harga antara Sonyang dan Donyang.
Jiong memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki dari mana Donyang memperoleh uang sebanyak itu untuk membeli Hando Steel. Hari itu, anak buah Jiong memberitahu jika Power Shares menaikkan tawaran Hando Steel di atas Donyang, yaitu $650 juta. Siang itu, kakek diberi bukti foto Dojun dan Mission Oh. Lalu kakek menaruh kecurigaan pada Dojun. Ia mengutus anak buahnya untuk membawa Mission Oh padanya. Keesokan harinya, Dojun pulang kuliah dijemput oleh kakek. Kakek menanyakan pada Dojun kemanakah uang miliknya, karena pihak bank memberitahunya jika uang Dojun dicairkan dalam bentuk dolar Amerika. Dojun mengatakan jika uang itu diinvestasikan di sebuah film bersama ayahnya di New York. Hari itu ada seseorang yang memberi karangan bunga di kamar hotel yang ditempati Mission Oh. Saat itu, Xiaomin bekerja menjadi pegawai hotel yang bertugas mengantarkannya. Mission Oh di kamar itu bersama Dojun. Saat itu, Xiaomin memberikan sesuatu pada Dojun, lalu ia berpamitan pergi. Di kamar itu, Dojun dan Mission Oh berdebat tentang Hando Steel, dan mereka tidak tahu jika dalam karangan bunga itu terdapat perekam suara yang dikirim oleh kakeknya. Ketika Mission Oh keluar dari hotel, ia ditemui oleh anak buah kakek dan diajak ke perusahaan Sonyang untuk bertemu dengannya. Di gedung Sonyang, Mission Oh mengatakan jika ia dan Dojun sudah tidak bekerja sama untuk membeli Hando Steel karena Dojun memilih investasi pada toko buku. Dan Mission Oh mengatakan jika Donyang dibantu oleh salah satu keluarga Sonyang, yaitu Jindong. Di tempat lain, pimpinan Donyang tertawa lepas ketika ia mendapat bantuan dari salah satu keluarga Sonyang. Malam itu, Hwayong menemui Jiong dan mengatakan jika ia akan membantunya untuk membeli Hando Steel dengan harga $750 juta. Tetapi, Jiong harus membantu suaminya menjadi anggota Dewan Politik. Keesokan harinya, Sonyang berhasil membeli Hando Steel dengan harga $750 juta. Malam itu, Jin Yong mengatakan pada Jindong jika ia tahu dirinya membantu Donyang dan berhasil membuat Sonyang membeli Hando Steel dengan harga yang sangat mahal. Di tempat lain, saat Dojun bersama Mission Oh, ia mengatakan pada Mission Oh jika ia tahu sejak awal Jindong memata-matainya dengan supir pribadinya. Saat di hotel, ia mendapat bantuan dari Xiaomin jika di dalam karangan bunga terdapat rekaman suara sehingga ia dan Mission Oh harus bersandiwara untuk bertengkar. 내가 절대 파트너로 인정할 수 없는 족속들이지. Dojun juga mengatakan jika ia berhasil membuat Sonyang membeli Hando Steel dengan harga tinggi, bahkan Soyang membelinya dengan uang pinjaman. Malam itu juga, Mission Oh memberitahu jika toko buku tempat Dojun berinvestasi telah berganti nama dan itu menghasilkan keuntungan yang sangat banyak bagi Dojun. 수익률 900%. Suatu hari, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan mengalami krisis ekonomi. Itu menjadi peluang bagi Dojun untuk melebarkan investasinya, dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode kelima. Selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.